Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika Susmita, NPM 217530006 dari kelas MI 4A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan sebuah paket tracer, yaitu 13.5.2, yaitu Wireless Technology Exploration Physical Mode. Nah, di sini sudah terdapat addressing table-nya, yaitu sudah ada addressing table corporate office, brand office, dan juga eh, central office. Nah, kita langsung saja masuk ke eh, instruction-nya. Untuk yang part pertama, kita akan mengeksplor wireless network. Lalu kita explore topologinya. Di sini sudah ada 5 different location, yaitu yang pertama ada corporate office, lalu ada central office, brand office, home office, dan juga ada coffee shop. Nah, selanjutnya kita akan navigasi navigate inside the corporate office. Notice that Lightweight Wireless Access Point atau LWAPS are connected to the wiring closet. Oke, kita klik corporate office-nya. Nah, di sini kita sudah lihat untuk corporate office-nya sudah terhubung ke eh, access point ya. Ini sudah ada access point-nya. Bagaimana LWAP terhubung ke jaringan? Di sini kita buka dulu. Untuk kabelnya sendiri, dia menggunakan kabel copper strike. Yang mana di sini bisa kita lihat, yang mana di sini terhubung ke LWAP ini, dia terhubung ke switch di sini ya. Di sini ada 6 kabel. Selanjutnya, navigate into the CO wiring closet. How are the cell towers connected to the central office server? Oke, kita kembalikan dulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk corporate office closet ini dia terhubung ke menara. Nah, yang mana dia di sini eh, dia ke terhubung ke menara sel dengan menggunakan kabel. Menggunakan kabel koaksial. Oke, lalu selanjutnya kita ke bridge office. Nah, di sini terdapat 5 LWIP yang terhubung ke branch office ini. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke step yang kedua, yaitu di sini kita akan memverifikasi konektivitas. Kita akan pergi ke Corporate Office, lalu kita klik Corporate Office Wiring Closet, lalu di sini kita klik laptop, lalu lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan typing ya. Kita copy paste saja, lalu kita enter. Ini kita ping untuk branch Office server. Nah, di sini bisa tersambung ya. Lalu kita tes ping lagi untuk the Central Office Backbone Connection. Enter. Oke, berhasil juga. Kita selanjutnya kita pergi ke Home City lagi. Klik di smartphone yang dekat dengan tower. Lalu kita oh ya, kita klik ini. Lalu kita klik desktop. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita akan tes ping lagi. Kita akan tes ping untuk cellular connection at the central office. Oke, ini sudah berhasil untuk cellular connection at the central office-nya. Lalu kita akan tes ping corporate office server. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua. Kita akan menambahkan WiFi. Kita akan menambahkan sebuah connectivity WiFi dalam sebuah ruang presentasi.
Nah, di sini ruang rapat baru sedang Nah, di sini ruang rapat baru sedang dibuat di dalam branch office. Lalu selanjutnya ruang rapat berada di zona WiFi mati. Pada part 2 ini kita akan menyediakan kreativitas untuk kita akan menyediakan kreativitas untuk perangkat di dalam ruangan itu. Di sini kita klik branch office-nya. Ini kita klik ini inventory save-nya. Kita geser ke sini. Lalu kita klik. Oke, lalu di sini kita klik modul. Di sini terdapat access point power adapter. Nah, di sini kita akan sambungkan di access point LAPT ini ya. Nah, oke, selanjutnya eh lalu kita kembali ke LAPT. Lalu kita ke config. Lalu kita ke settings. Nah, di sini kita ubah display name-nya menjadi LAPB6. Oke, selanjutnya kita ke interface. Kita ke dot 11 radio ini. Lalu ini kita ubah menjadi 75. Lalu kita close. Lalu selanjutnya kita klik connection. Lalu kita akan copper strike through. Kita akan mengkoneksikan satu satu kabel dari sini ke kita klik ke branch office. Kita pilih rack. Lalu kita akan brand switch. Lalu masukkan ke pas pas lalu 22. Oh ya ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi connectivity.
Di sini kita akan klik laptop ini, lalu kita ke desktop, lalu setelah itu kita ke IP configuration. Ini kita ubah ini kita klik static. Nah, laptop ini harus memiliki IP configuration, namun di bawah konfigurasi IP. Proses DHCP mungkin memakan waktu beberapa menit untuk selesai. Jika perlu beralih antara DHCP dan statis, untuk mengirim ulang permintaan DHCP, kita mungkin juga perlu mengklik fast forward time beberapa kali untuk mempercepat konvergensi. Oke. Ini kita akan ubah dari statik menjadi DHCP. Nah, lalu selanjutnya lalu kita klik lagi statik, lalu kita klik lagi DHCP. Di sini untuk DHCP request successful. Lalu kita lalu kita tutup untuk laptop tiganya. Lalu selanjutnya kita pergi ke command prompt. Lalu di sini kita akan tes ping default gateway-nya. Untuk default gateway-nya dia sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan tes ping corporate servernya. Oke, di sini untuk corporate servernya juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan wireless connectivity ke coffee shop di sebuah zona seluler yang mati. Di sini kita akan menyediakan layanan seluler untuk pelanggan dan pelayan di coffee shop. Lalu di sini yang pertama kita akan mengkoneksikan eh, cell tower yang baru. Kita pergi ke Home City, lalu kita
Nah, di sini eh home, home office-nya tidak, oh ya, di sini untuk coffee shop-nya tidak terhubung ke menaranya. Di sini kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel koaksial dari koaksial nol, lalu kita sambungkan ke central office wiring closet, lalu ke table. Nah, oke. Lalu kita akan eh, kita pergi ke coffee shop. Nah, di sini terdapat sebuah laptop dan juga smartphone di meja. Lalu kita klik smartphone-nya. Lalu kita ke config, lalu ke 3G or 4G cell 1. Kita akan memverifikasi bahwasannya sebuah smartphone ini menerima sebuah IP address. Kita klik DHCP refresh. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya dan juga subnet max-nya. Untuk IP-nya yaitu 172.16.1.103. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita ke settings. Nah, di sini kita akan memverifikasi smartphone menerima default gateway dan juga DNS server address. Nah, pada smartphone ini dia sudah menerima default gateway-nya dan juga DNS servernya. Lalu kita ke interface. Nah, di sini ada cellular tethering. Lalu kita aktifkan untuk Bluetooth-nya. Lalu pada interface sendiri di sini ada Bluetooth. Lalu kita akan set lalu kita set port statusnya menjadi on. Lalu untuk discoverable-nya ini sudah on. Lalu selanjutnya kita ke laptop. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke Bluetooth. Nah, di sini kita akan set port statusnya menjadi on.
Terus selanjutnya kita ke Discover. Ketika sudah muncul smartphone-nya, kita akan sambungkan menggunakan tombol Pair, lalu klik Yes. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke laptop lagi, lalu klik smartphone one, lalu kita klik Tether. Oke, setelah beberapa detik kamu akan menerima IP yang valid. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, yaitu 172.20.10.2. Untuk subnet max-nya 255.255.255.240. Lalu kita akan memverifikasi konektivitasnya. Kita close. Lalu kita ke command prompt. Kita akan tes ping. Kita akan tes ping cellular gateway-nya, yaitu 172.16.1.1. Enter. Oke, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita tes ping lagi untuk corporate office servernya. 192.168.1.10. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya pada part 4, di sini kita akan menambahkan konektivitas wireless di home office. Di sini kita akan menyiapkan jaringan, untuk menyediakan akses nirkabel di seluruh rumah atau ke corporate office. Kita ke home city, lalu kita ke home office. Di sini kita akan menyambungkan modem ke wireless routernya. Kita akan menggunakan kabel copper strike through. Ini port 1, lalu ke internet. Oke, lalu kita keluar lagi. Lalu selanjutnya kita akan sambungkan home office ke central office. Kita menggunakan kabel koaksial. Kita ke home office, lalu kabel modem, lalu port port port, port 0, lalu kita sambungkan ke central office, lalu pilih pilih rak, lalu CTMS, lalu koaksial 17. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi wireless routernya. Kita masuk ke home office, lalu kita klik
wireless router. Lalu di sini kita ke tab UI. Lalu kita ke setup, lalu kita ke internet connection type. Di sini kita akan oh ya, di sini sudah automate configuration DHCP ya. Lalu selanjutnya eh, kita ke network setup. Di sini kita akan memverifikasi informasi. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP address-nya sudah benar 192.168.0.1. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk DHCP-nya enable, lalu starting IP address-nya sudah benar 192.168.0.100. Lalu untuk maksimumnya itu 50. Oke, selanjutnya lalu kita pergi ke tab status. Kita pergi ke tab status. Nah, di dalam internet connection ini wireless router itu dia mempunyai DHCP addressing dari central office. Di sini sudah menerima. Lalu terus selanjutnya kita klik wireless tab. Lalu untuk di sini kita akan ganti network name-nya SSID-nya menjadi kita ganti menjadi home sweet home. Lalu kita klik save. Selanjutnya oke, jika sudah kita klik save settings, lalu kita masuk ke wireless security, yang mana pada untuk 24G 2.4 GHz ini eh, kita isi dengan WPA itu personal. Nah, untuk
Untuk paspresnya ini copy saja. Oke, lalu kita klik Save Settings. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga, yaitu kita akan memverifikasi connectivity. Di sini kita tutup. Lalu di sini terdapat laptop. Kita klik. Lalu di sini kita klik config. Lalu kita ke wireless. Nah, untuk SSID-nya kita isi dengan Home Sweet Home. Lalu untuk authentication-nya kita ubah menjadi WPA2PSK. Lalu di sini untuk passphrase-nya. Lalu kita lihat ke IP configuration. Nah, pada IP configuration ini seharusnya pada laptop itu eh, menerima alamat DHCP ya. Ini Oke, di sini untuk IP address-nya dia sudah ada 169.254.202.70. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.00. Lalu kita ke desktop, tab. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita akan tes ping untuk Central Office Router Gigabyte 0110.
Oke, untuk central office-nya dia masih gagal. Lalu kita coba untuk tes ping corporate office servernya dulu. Kita enter. Ini dia juga masih belum bisa terhubung. Kita coba untuk branch office-nya. Oke, kita akan coba lagi. Nah, untuk central office router Gigabyte 10 dia sudah berhasil. Lalu kita akan coba testing untuk corporate office servernya. Nah, untuk corporate office servernya juga sudah berhasil. Lalu kita coba testing branch office servernya. Oke, lalu di sini terdapat reflection. Oke, untuk pengerjaan tugas paket tracer ini sudah dilakukan. Lalu kita ke reflection. Untuk pertanyaan yang pertama, apa manfaat keseluruhan yang diberikan oleh teknologi nirkabel, kepada user. Eh, Manfaat yang diberikan oleh teknologi nirkabel ini adalah eh, kita dapat memungkinkan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang menghilangkan keterbatasan fisik dari jaringan nirkabel tradisional. Dengan teknologi ini, kita jadi dapat terhubung dengan internet dan berbagi informasi dengan dengan teknologi ini kita jadi dapat terhubung dengan internet dan berbagi informasi dengan perangkat lain secara mudah tanpa batasan kabel. Nah,
Nah, secara keseluruhan, teknologi nirkabel ini dia meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, manakah jaringan nirkabel yang paling bermanfaat? Nah, setiap wireless network itu dia memiliki manfaat yang berbeda-beda. eh yang paling bermanfaat itu dan tidak ada satu bentuk yang dapat disebut sebagai yang paling bermanfaat ya. Nah, jadi kita lebih baik melihat teknologi wireless itu sebagai bagian yang saling melengkapi yang menyediakan yang telah menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Nah, misalnya tadi contohnya tuh seperti Bluetooth tadi. Bluetooth itu yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Perangkat jarak dekat seperti mouse, set printer. Lalu pada teknologi seluler itu memungkinkan akses jarak jauh, mungkin untuk seluler tadi dia menghubungkan akses jarak jauh ke sumber daya yang mungkin tidak dapat dijangkau WiFi. Oleh karena itu, pilihan bentuk jaringan wireless itu paling bermanfaat tergantung pada kebutuhan konteks penggunaannya. Oke, selanjutnya, bagaimana masing-masing kelompok berikut dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan dalam kegiatan ini? Itu yang pertama students, lalu yang kedua sales respon, lalu R&D engineer, lalu corporate eksekutif. Baiklah, sekian pengerjaan paket tracer dari saya. Saya kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.